Materi yang pertama dari bidang akademik. Persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai Anda masuk, proses pembelajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester minimal. Dan ada kurang lebih 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, dan ada juga penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, dan lain-lain. Ada juga PKL, praktek kerja lapangan atau pengabdian ke masyarakat. Kemudian ada juga ujian komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Semua itu akan dijalani selama berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga menyandang gelar sarjana. Karena itu, kita harus menyiapkan kompetensi sesuai dengan prodi masing-masing. Ada mata kuliah perkembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain, maupun dengan perguruan tinggi umum yang lain. Mata kuliah MTK itu meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, bahasa, filsafat, dan ada juga mata kuliah fakultas, yaitu mata kuliah yang membedakan satu fakultas dengan fakultas lainnya. Materi kedua dari bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan nantinya akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa berstudi atau belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim itu tidak gampang. Yang termasuk di dalamnya adalah the best material. Artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur studi. Kampus ini terkenal kampus yang sejuk, nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan tempat belajar. Mahasiswa harus berupaya meningkatkan mental spiritual untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus lainnya, apalagi dengan kampus-kampus perguruan tinggi umum. Nantinya akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Kampus ini menyediakan berbagai fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu, perlu disiapkan mental spiritual yang kuat. Model pola belajar di perguruan tinggi haruslah berpikir secara ilmiah. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang harus selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan. Notabene-nya, kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Resum materi ketiga adalah materi Dewan Eksekutif Mahasiswa di hari kedua. Presiden mahasiswa kita adalah Mas Farhan Adi Murosadi, dan Wakil Presiden mahasiswa kita adalah Mas Ahmad Fawaid.
organisasi turunan Dema adalah HMJ atau mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa prodi. Fungsi dari Dema itu sendiri adalah pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai koordinator serta instruktor atau pemberi instruksi dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas dari Dema melaksanakan proker atau program kerja organisasi yang telah disepakati dengan SEMA Universitas, menginformasikan segala kegiatan kemahasiswaan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dema Universitas mempunyai beberapa kementerian. Di dalamnya ada dalam negeri, luar negeri, Soshumpol, agama, perkembangan dan kreatif, telekomunikasi dan informasi. Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk mengkoordinasi atau mengkoordinir urusan kemahasiswaan internal kampus. Sedangkan Kementerian Luar Negeri bertugas mengkoordinasi urusan kemahasiswaan eksternal kampus. Kementerian Soshumpol, seperti namanya, bertugas dalam bidang sosial, hukum, dan politik. Kementerian Agama bertugas menjadi koordinator terlaksananya integrasi keilmuan, sains, dan Islam. Kementerian Pengembangan dan Kreatif bertugas sebagai wadah aspirasi dan kreativitas bagi seluruh mahasiswa UIN Malang. Untuk Kementerian Telekomunikasi dan Informasi bertugas sebagai publikasi semua kegiatan Dema Universitas. Dema Universitas memiliki 3 proker utama, yaitu Sahabat Desa, Sapa Sekolah, dan Rihlah Parlemen. Materi yang keempat adalah materi SEMA Universitas yang diketuai oleh Mas Muhammad Adi Faroni. Dema Universitas dan SEMA Universitas memiliki sumber hukum, yakni SK Dirjen 4961. Organisasi ini berperan dalam hal lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. SEMA Universitas memiliki fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas dari Senat Mahasiswa sendiri adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Dema Universitas, pengesahan lembar pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi seluruh aspirasi mahasiswa, mengawasi keputusan dan kebijakan Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi kemahasiswaan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan wewenang dari SEMA itu sendiri membentuk undang-undang bersama Presiden Mahasiswa, menampung semua aspirasi mahasiswa, melaksanakan pemilihan umum mahasiswa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Dema Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja organisasi, turut andil mengawasi permasalahan
kemahasiswaan di lingkungan kampus, menerima dan membahas usulan tentang peraturan organisasi, dan yang terakhir memberikan peringatan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Senat mahasiswa itu sendiri memiliki 4 komisi. Komisi A sebagai advokasi, Komisi B bidang organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C administrasi dan keuangan, Komisi D informasi dan komunikasi. Materi kelima adalah materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Peta sebaran kasus COVID-19 di dunia ada 216 juta kasus, sedangkan di Indonesia ada 4 juta sekian kasus. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini adalah mempercepat vaksinasi untuk herd immunity di antara masyarakat dan disiplin prokes di tengah-tengah masyarakat. Pandemi ini sangat berdampak bagi diri kita, seperti turunnya pertumbuhan di sektor ekonomi, melemahnya daya beli, dan hilangnya pekerjaan. Sedangkan di sektor pendidikan, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena COVID, sehingga mereka harus putus sekolah dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, banyak penurunan capaian belajar. Di sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya kriminalitas. Kebijakan yang harus diambil di sektor pendidikan adalah seperti berikut: bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, serta rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi heksahelix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lainnya. Ada 3 kekuatan pengubah dunia. 3 kekuatan besar itu adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Materi yang terakhir adalah materi moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Perlu kita ketahui, ada 2 arus besar Islam di dunia, Islam Sunni dan Islam Syi'i. Arti kata moderasi secara etimologis berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis berarti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio logika, teks, serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagaimana agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Ideologi bangsa Indonesia dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah
dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus berperan sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan.